Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziz Nur Arifin. Hari ini saya membuat sebuah video sebagai bentuk penyelesaian tugas untuk kegiatan diklat teknologi informasi dan komunikasi yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya melalui Kemenak Kabupaten atau Kota Malang. Dan kali ini saya mencoba membuat sebuah contoh media pembelajaran dengan tema berpikir komputasional dengan materi sistem bilangan biner dan konversinya. Nah, ada beberapa tujuan yang ingin kami capai dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu melalui pengamatan gambar atau nanti video yang akan kita tampilkan itu memahami pengertian dari bilangan dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik melalui tabel contoh dari beberapa jenis bilangan yang digunakan di dalam komputer, itu siswa mampu memahami jenis-jenis bilangan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik melalui percobaan juga mampu mengkonversi bilangan biner ke desimal dan sebaliknya dengan tepat. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya mencoba untuk menampilkan dua video. Ini yang video yang pertama, yaitu coba diperhatikan, di sana ada seseorang yang lagi mengetikkan kata berupa lawyer melalui keyboard yang dia miliki. Kemudian yang kedua, ini adalah, dicoba perhatikan di situ mungkin ilustrasi dari penggunaan dari aplikasi Google Map. Jadi mungkin coba dipikirkan sekilas dari kedua video tersebut, kira-kira apa sih hubungannya dengan bilangan, gitu ya. Kira-kira sudah menemukan apa belum? Nah, kita coba lanjut ke materi agar nanti mungkin kita bisa menarik kesimpulan dari materi kita hari ini dengan kedua video yang saya tampilkan di awal tadi. Nah, kalau kita lihat dari pengertian sekilas dari sistem bilangan, ya, sistem bilangan ini merupakan suatu simbol, ya, khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Ya, sistem bilangan itu merupakan kumpulan dari simbol-simbol yang khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Nah, kalau kita lihat tadi, misalnya ada sebuah video tadi yang menunjukkan bahwa orang mengetikkan keyboard. Di sana ada sebuah alat elektronik, ya, yang mana di dalamnya itu memiliki banyak komponen, ya. Keyboard tersebut di dalamnya banyak komponen yang saling tersambung atau saling terhubung. Bahkan kalau kita lihat secara sekilas saja, mungkin kalau kita perhatikan di sana banyak sekali tombol-tombol yang memiliki fungsi masing-masing, ya. Bisa abjad, bisa huruf, bisa kemudian yang berfungsi sebagai kontrol, ya, dan yang lain. Nah, dari situ keyboard tersebut ternyata memiliki kode atau simbol atau sebuah angka yang dia
merupakan suatu kode khusus yang menjadi ciri khas atau menjadi kode untuk dikenal oleh part atau hardware yang lain ya, atau apa ya istilahnya, komponen-komponen lain yang ada di dalam keyboard tersebut, sehingga antar komponen itu bisa saling mengenal melalui simbol khusus yang dimiliki oleh masing-masing komponen tersebut. Jadi sistem bilangan ini atau bilangan tersebut itu bisa digunakan untuk mewakili besaran suatu item fisik ya. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh yang lain, misalnya kita bisa gunakan bilangan ini misalnya besar panjang, misalnya ukuran panjang, misalnya panjang 20 cm, berarti 20 cm. 20 itu merupakan suatu besaran fisik ya, yang mana dia melambangkan suatu besaran fisik, yaitu termasuk bilangan bulat ya. Karena ada sentimeter, jadi sentimeter itu merupakan satuan, sehingga dia menjadi satuannya adalah sentimeter. Kalau misalnya kita 20 sama-sama 20 ya, dia juga bilangan bulat 20, tapi kalau digandeng dengan satuannya misalnya kilometer juga berbeda. Kilometer, kemudian kilogram misalnya, atau 20 jam misalnya ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mewakili besaran suatu item fisik. Nah, mungkin sekilas itu. Kemudian ada beberapa jenis bilangan yang dapat digunakan pada komputer ya. Di antaranya yaitu ada empat jenis dari bilangan yang dapat kita gunakan atau yang dapat kita hafalkan, yaitu ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Masing-masing 4 jenis bilangan tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama ya, tapi memang ada perbedaan. Seperti kalau kita perhatikan di desimal ini ya, di desimal ini dia memiliki variasi angka atau simbol dari 0 sampai 9. Jadi kombinasinya adalah 0 sampai 9. Jadi ada 10 digit atau 10 angka begitu, yang dia mewakili simbol dari desimal, yaitu 0 sampai 9. Bisa 0 dengan 1 misalnya menjadi 10, kemudian 1 dengan 1 menjadi 11 dan sebagainya. Itu adalah desimal. Kemudian jika biner ini hanya terdiri dari dua jenis angka atau simbol, yaitu hanya 0 dan 1 saja, kombinasi dari 0 dan 1. Dan biasanya biner ini bisa terdiri dari 4 digit, 8 digit, kemudian 16 digit dan kelipatannya, tapi hanya terdiri dari dua angka tersebut, yaitu 0 dan 1 yang dikombinasikan. Kemudian kalau oktal ini perbedaannya hampir mirip dengan desimal, tapi perbedaannya kalau desimal tadi 0 sampai 9, kalau oktal ini hanya 0 sampai 7. Jadi kombinasinya 0 sampai 7 saja. Jadi bisa kombinasi 1 dengan 0 bisa, kemudian 1 dengan 7 menjadi 17 ya, dan sebagainya. Jadi tidak ada angka 8 dan 9, tidak ada ya, bedanya dengan desimal itu. Kalau heksadesimal beda lagi. Kalau heksadesimal ini adalah dia kombinasi antara angka, yaitu 0 sampai 9, dan dikombinasikan dengan huruf, yaitu A, B, C, D dan seterusnya. Sehingga heksadesimal ini bisa kita simpulkan bahwa merupakan gabungan antara desimal dengan huruf gitu ya, dengan huruf. Nah, kali ini kita akan membahas tentang
desimal dengan biner saja. Jadi untuk oktal dan heksadesimal mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian untuk sistem bilangan desimal ini sendiri ya, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu biasanya untuk menghitung, untuk menyatakan suatu besaran misalnya, yang mana memiliki 10 digit atau 10 jenis karakter, ya, yang mana karakter tersebut atau simbol tersebut terdiri dari 0 sampai 9, ya, angka 0 sampai 9. Ya, seperti yang saya jelaskan sekilas di tabel perbedaan jenis-jenis sebelumnya tadi. Nah, susunan penulisannya itu menunjukkan harga atau nilai tempat bilangan tersebut berada, ya. Jadi misalnya ada satuan, puluhan, ratusan, ya, dan seterusnya. Ya. Semakin ke kiri itu nilainya semakin tinggi, ya. Jadi seperti kalau kita lihat di contoh di samping kanan ini ada angka 567,123. Nah, kalau kita lihat di sini 5 ini dia menunjukkan bahwa 5 ini merupakan ratusan, 6 merupakan puluhan, 7 ini merupakan satuan. Nah, 7 ini adalah, kalau misalnya kita perhatikan di situ merupakan bilangan terkecil, walaupun memang di belakangnya ada bilangan yang menunjukkan desimal, ya, di belakangnya, yaitu nanti bisa ada per 10, ada per 100, sama per 1000, tergantung seberapa banyak urutan di belakang koma itu. Misalnya kalau di belakang koma satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Kalau di 2 angka di belakang koma, maka dia per 100 dan seterusnya. Nah, jadi semakin ke kiri, maka dia menunjukkan bahwa semakin besar nilai dari angka tersebut, ya. Jadi kalau di sini 7 merupakan 7 satuan, 6 merupakan 60-an berarti 60, 5 merupakan ratusan berarti 500, 567. Seperti itu, ya. Itu sekilas tentang bilangan desimal, sistem bilangan desimal. Kalau ini sekarang kita coba bedakan dengan sistem bilangan biner, ya. Kalau tadi bilangan desimal terdiri dari 10 angka yang digunakan dari 0 sampai 9. Kalau bilangan biner ini hanya terdiri dari basis 2 atau hanya dua jenis simbol yang digunakan, yaitu angka 0 dan 1 saja. Walaupun nanti ada 4, 8, 16 dan seterusnya sampai 32 karakter dan seterusnya, itu hanya diwakili oleh 0 dan 1 saja dengan dikombinasikan. Banyak digunakan simbol biner ini atau sistem bilangan biner ini dalam penggunaan sinyal elektronik dan pemrosesan data. Jadi kalau misalnya kita pengiriman data, kemudian jaringan dan sebagainya, itu menggunakan kode biner, termasuk juga dari sinyal-sinyal elektronik yang kita gunakan atau alat-alat elektronik tersebut juga menggunakan sistem bilangan biner untuk pendeteksi atau inisialisasi komponen-komponen tersebut, ya, untuk saling mengenal antar komponen, saling berhubungan dan sebagainya, sehingga memudahkan untuk pengiriman data. Kemudian setiap tempat pada bilangan biner itu memiliki kelipatan seterusnya, ya. Coba kita lihat, ya. Biasanya bilangan biner ini dihitung dari kanan ke kiri, ya. Kenapa? Karena dari kanan ini menunjukkan pangkatnya itu yang lebih kecil, ya. Seperti kalau yang pertama ini, maka dia memiliki pangkat
0, yaitu 2 pangkat 0 ya. Kemudian yang di sebelahnya nomor 2 dari kiri itu memiliki makna 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1 berarti 2. Kemudian seterusnya ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 dan seterusnya. Jadi dari kanan ke kiri ya, itu semakin besar pangkatnya. Nah, dalam bilangan biner ini biasanya 0 itu tidak mewakili suatu 2 pangkat tadi, atau bisa dibilang 0 itu merupakan tidak aktif. Jadi biner yang tidak aktif, simbol yang tidak aktif. Kalau 1 itu dia menunjukkan bahwa dia merupakan simbol yang aktif dan berisi nilai 2 pangkat, urutannya berapa ya. Kalau misalnya urutannya kedua berarti dia 2 pangkat 1. Kalau urutannya keempat seperti ini berarti 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga nanti di sana kita bisa menghitung total berapa jumlah dari perpangkatan tersebut, dan kita dapat tarik simpulan menjadi jumlah besaran bilangan desimal ya. Makanya nanti kita akan coba belajar untuk mengkonversi jadi bilangan biner menjadi bilangan desimal dan sebaliknya. Jadi itu sekilas bilangan desimal dan biner. Nanti kita akan perdalam di saat mencoba untuk mengkonversi. Nah, ini adalah sekilas bagaimana kita mengkonversi bilangan desimal ke biner, yaitu coba kita lihat di tabel sebelah kiri. Ini ada sebuah konversi bilangan dari 178 ke bilangan biner ya. Ini bilangan desimal 178 ke bilangan biner. Nah, untuk mencari bilangan biner dari 178, ini yang pertama kita harus perhatikan bahwa untuk mencari bilangan biner itu kita perhatikan bilangan desimalnya. Kita perlu pertama kali membuat suatu tabel ya. Tabel itu terdiri dari beberapa kotak yang dia nanti akan menjadi sebuah tempat di mana kita menuliskan bilangan binernya ya. Kita urut dari sebelah kanan ya. Sebelah kanan yang mana dia dari yang 1 ya, yaitu 2 pangkat 1 tadi, kemudian seterusnya ya sampai dengan mungkin 256 ya, 256 ya, dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai 2 pangkat sekian ya. Nah, karena ini kita 178, maka kita dapat simpulkan bahwa 178 ini dia tidak kurang, atau kita harus mencari di mana nilai terdekatnya dan tidak boleh melebihinya. Nah, nilai yang terdekatnya itu hanya 128 dan 256, sedangkan 256 ini sudah melebihi dari 178. Nah, ini tidak boleh. Berarti yang kita gunakan adalah yang 128 ya, di bawahnya yang mendekati. Nah, kita tulis 1 karena tercapai. Nah, setelah kita mendapatkan 128, kita jadikan 128 ini menjadi pengurang dari 178. Nah, hasilnya setelah kita kurangi menjadi 50. Nah, 50 ini kita lihat lagi. Yang mendekati 50 dari kedua angka yaitu 64 dan 32, ini adalah 32 yang dapat kita ambil. Kenapa? Karena yang 64 ini melebihi dari 50. Kita tidak boleh menggunakan yang lebih dari angka yang kita dapatkan dari hasil atau desimal yang kita miliki ya.
Jadi dari 32 dengan 64 ini yang kita bisa ambil adalah yang 32. Dan seterusnya sampai nanti kita habis ya. Jadi nilai yang desimal tadi habis dikurangi oleh nilai-nilai di dekatnya ya. Sehingga kita bisa dapatkan jika nilai desimal atau nilai desimal yang sudah kita tuliskan di tabel itu tidak terpenuhi, maka kita tulis 0. Jika terpenuhi, kita tulis 1. Sehingga kita akan mendapatkan deretan bilangan 01, 01, 01 atau bilangan biner tersebut. Nah, 01, 01, 01 ini adalah yang merupakan dia simbol bilangan biner dari desimal yang kita cari tadi. Contohnya ini, 178 itu bilangan binernya adalah kita baca dari sebelah kanan 01, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ini adalah bilangan biner dari desimal 170. Ini adalah contoh. Kemudian yang selanjutnya konversi kebalikannya, yaitu dari bilangan biner ke desimal. Nah, misalnya kita memiliki bilangan biner 00011, maka kita juga menggunakan tabel yang seperti sebelumnya. Kita tinggal masukkan ke tempat kotak binernya dan kita tinggal menghitung desimal atau kotak desimal yang dia terpenuhi angka 1 ya. Yang 000 kita tidak hitung, tapi yang dia memiliki biner 11 itu kita hitung atau kita jumlahkan desimal yang mewakilinya. Misalnya ini ada 8 dan 16, berarti kita jumlahkan, maka kita bisa dapatkan bilangan biner dari 00011 itu adalah 24 ya. Jadi bilangan desimalnya adalah 24 ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner maupun sebaliknya kita membutuhkan satu tabel yang seperti saya buat ini. Jadi ada tabel desimal ya, tabel desimal yang mana desimal-desimal tersebut yang mewakili dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat seterusnya ya, pangkat ke n ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Dan ketika kita pangkatkan maka menghasilkan 2 pangkat 0 maka 1, 2 pangkat 1 maka 2 dan seterusnya sampai 2, 5, 6. Kalau misalnya ada nilai di atas itu ya berarti di atasnya ya. Jadi 2 pangkat 8 ya dan seterusnya. Nah, itu sekilas mungkin yang bisa kita pelajari hari ini, dan untuk menambah pemahaman kita mungkin bisa mencoba untuk membuat suatu konversi bilangan desimal ke biner, yaitu dari 221 dan membuat konversi bilangan biner ke desimal dari bilangan biner 1101011 dan kemudian silakan nanti bisa dikumpulkan ke link yang ada jika tidak ada kendala dari jaringan, dan tidak bisa dikumpulkan melalui kertas. Ini yang biasanya saya coba untuk berikan tugas kepada anak-anak didik saya. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.